Halo guys, ketemu lagi bareng Master Project. Jadi di video kali ini gue mau sedikit berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dengar dari teman-teman, subscriber, atau dari penonton. Yuk disimak terus video. Hola chicos, este es el canal Master Project. Hoy es día de nuevo contenido, así que por favor quédate hasta el final. No olvides darle like, suscribirte, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que Master Project sube un nuevo video y comparte con tus amigos. Disfruta mucho el video. Bye bye. Kadang gue ngakak sih ya denger komen atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menurut gue sih lucu itu. Bang, berapa sih bang gaji dari YouTube? Kayaknya lo ini gayanya udah selangit gitu kan. Kayaknya lo ini gayanya udah selangit gitu kan. Kayaknya lo ini gayanya udah selangit. Yang biasa gue denger ini guys. Bang, gimana sih bang caranya jadi YouTuber? Dan yang kedua, bang, berapa sih bang gaji yang udah lo dapat dari YouTube? Kayaknya gaya lo udah tengil banget. Gue bahas satu dulu ya. Ini gue bahas secara singkatnya aja, nggak panjang lebar, nanti lo pusing sendiri, nanti video gue banyak di skip lagi kan. Jadi kalau lo mau jadi YouTuber, yang harus lo harus punya kamera guys. Iya, kamera handphone. Nah, yang kedua, lo harus bisa sedikit-sedikit edit video. Kalaupun lo nggak bisa ngedit, minimal lo bisa ngambil cara gambar-gambar objeknya ya, objek konten lo itu apa, itu gak usah lo edit langsung lo upload aja. Dan di YouTube ini juga ada peraturan guys, rule of the game istilahnya gitu. Jadi siapa aja yang mau jadi mitra YouTube, lo harus mematuhi aturan-aturan itu dan nggak bisa sedikit pun dilanggar. Aturannya apa aja bang? Banyak banget. Menurut gue sih ya emang hanya orang gila aja yang mau jadi YouTuber gitu. Dan gue juga sebenarnya nggak niat, gue hanya seneng masukin video karena memori handphone gua kecil kan, ya maklum guys, kere gitu. Jadi masukin video karena di MMC gua tuh udah kepenuhan, jadi gua posting. Tapi gua lama-lama gua mikir kan, sampai gua ketemu channelnya The Jesse, kok kenapa nggak gua coba untuk belajar ngedit, apa nggak gua jadiin konten aja gitu kan. Video-video kita tuh positif guys, nggak ada yang melanggar ataupun apa gitu kan. Terus dalam pemilihan konten ataupun judul, lo itu harus sesuai dengan materi konten lo guys gitu. Kalaupun lo mau clickbait ya jangan banyak-banyak gitu kan, masih dalam batas wajar. Di YouTube ini juga yang harus lo raih pertama guys ya, lo harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam penayangan. Maksudnya 1000 subscriber itu video lo ini atau channel lo ini diikuti ya, di subscribe itu sama penonton sama viewer sebanyak 1000. Terus 4000 jam penayangan, maksudnya tuh 4000 jam penayangan ini lo harus semua keseluruhan video itu dalam channel lo itu ditonton selama 4000 jam guys, 4000 jam penayangan. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa searching di pedoman komunitas dan syarat-syaratnya ya, itu ada banyak kok, gue hanya lebih negasin aja di sini gitu. Karena gue sendiri, gue dulu nggak ngerti apa itu subscriber, gue hanya nonton aja YouTube, hanya ngupload aja kan. Ternyata subscriber itu ya penonton yang ngeklik tombol subscribe kita gitu, untuk berlangganan ataupun setiap kita punya konten-konten baru dia selalu dapat pemberitahuannya gitu kan. Terus juga ini guys, 4000 jam penayangan ini ditonton sama penonton ya guys ya, bukan lo sendiri, maksudnya gitu. Sorry kalau bahasa gue agak-agak kaku ya. Jadi penonton yang nonton video kita, bukan kita tonton terus, karena kalau kita tonton sendiri video kita itu melanggar pedoman komunitas juga. Nanti untuk pengajuan untuk jadi mitra YouTube itu nggak bisa guys gitu, atau terganjal di situ. Kita jangan pakai konten orang guys. Selain ada notifikasinya, untuk yang punyanya itu bisa-bisa nggak disetujuin program monetisasinya atau program mitra YouTube-nya, partner YouTube gitu. Kalaupun lo pengen masukin video orang, lo ambil, lo harus nyantumin source-nya itu. Misalnya dari channel apa gitu kan. Jadi lo harus cantumin itu. Ada beberapa dari kawan gue yang punya channel juga, dia viewernya cukup banyak, terus subscribernya sekitar 9-10 ribu. Dia nanya ke gue, bang kok punya lo baru 1000 subscriber, kok udah ada iklannya gitu kan. Gue ngikutin YouTube ini normal guys, sesuai aturannya kan. Subscriber gue nambah sehari itu walaupun cuma 1-2 itu nambah gitu kan. Jadi nggak ada cara instan ataupun yang lagi rame sekarang dia bahas ini kan, masalah beli subscriber kan ya, ngeklik jam tayang ya. Jadi jam tayangnya itu auto banyak gitu lah, gue nggak ngerti itu caranya. Jadi percuma kalau menurut gue, lo punya jutaan subscriber tapi kalau iklan nggak nempel di channel lo ya mungkin lo hanya sedekah aja hitungannya gitu.
Ya, lo main YouTube itu jangan selalu berorientasi sama duit. Karena seperti di video sebelumnya punya gue itu, gue gue dapat penghasilan dari YouTube itu setelah 9 bulan monetisasi guys. Lo bayangin, jadi setiap bulan itu kita harus ngumpulin sebanyak mungkin sampai jumlahnya $100. Kalau udah jumlahnya $100, nanti baru pihak YouTube transfer ke rekening AdSense kita, ke akun AdSense kita, dari akun AdSense kita baru masuk ke rekening kita. Jadi prosesnya panjang. YouTube nyetor ke rekening AdSense kita itu setiap tanggal 12 guys. Ya, kalau nggak salah ya, setiap tanggal 12. Dan dari tanggal 12 itu nanti masih disimpan sama AdSense kita dan ditransfer ke rekening kita itu di atas tanggal 20. Mohon maaf kalau ada yang salah ya, tolong ralat di kolom komentar. Kalau kita mau main YouTube hanya ngarepin dari uang, ya memang siapa sih yang nggak mau uang kan? Tuyul aja mau uang kan istilahnya. Apalagi kita yang manusia yang butuh uang kan. Cuma kalau kita fokus ke uang, itu biasanya kita bakal tenggelam sendiri guys. Kita nggak fokus, kita hanya pikiran uang, tanpa kita untuk belajar untuk memperbaiki kualitas video kita, kualitas channel kita, itu bisa hancur dengan sendirinya guys, percaya deh. Karena lo kalau udah ngomongin masalah uang, gimana caranya dapat uang dari YouTube ini, nanti lo tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, yaitu yang tadi gue bilang, beli subscriber, beli jam tayang, ya kan, jadinya pertumbuhan channel lo itu nggak natural gitu. Ya kecuali kalau lo tuh artis ya, atau lo dianugerahi wajah ganteng, atau yang cewek paras cantik kan, ya mungkin dari situ banyak orang tertarik. Tapi kalau yang wajahnya pas-pasan atau cenderung jelek kayak gue, jadi ini ya harus benar-benar berjuang guys gitu. Makanya gue salut buat teman-teman youtuber yang mulai dari nol dan dia ikutin prosedur, banyak banget itu contohnya kan, gue salut. Terus ada juga yang bilang, ada yang nanya ya ke gue, bang kalau udah 1000 subscriber dan 4000 jam udah terlewati gimana bang? Ya nanti lo masuk ke daftar antrian untuk peninjauan gitu loh. Peninjauan dari pihak YouTube ya, ditinjau secara manual. Jadi channel lo tuh ditinjau secara manual, disetujui atau tidak gitu monetisasinya. Yang gue lakuin itu dulu sebelum channel gue masuk ke 1000, gue kerja bakti guys. Iya, kerja bakti, bersih-bersih channel. Jadi video-video ini yang ya video gue emang sampah semua gitu kan, tapi yang lebih sampah gitu kan, itu gue tiriskan, gue sisihkan. Dihapus boleh, di privasi boleh, cuma kalau saran gue hapus aja lah kalau emang nggak bermanfaat kan gitu. Kalau udah masuk ke dalam antrian, nanti lo diminta untuk ngisi atau buat akun AdSense guys. Akun AdSense, nanti rangkaian langkah-langkahnya itu teman-teman bisa ngecek sendiri di syarat dan ketentuan dari monetisasi ya, banyak gitu. Jangan malas untuk baca ya guys ya. Pokoknya baca, nonton, lakukan. Kalau gua mungkin banyak yang lakuin sama ya, ATM guys, amati, tiru, modifikasi. Jadi gue amati dari senior-senior di YouTube, channel-channel itu gue amati, tutorial-tutorial tentang YouTube. Contohnya channel Dan Jesse ya, izin bang. Jadi channel Dan Jesse ini gue tonton ya kan, sebisa mungkin gue tiru guys. Iya, gue tiru dalam artian gue serap ilmunya gitu. Bagaimana sih dia bisa sukses gitu kan, channel apa gitu kan. Ini gue non artis ya guys ya, istilahnya orang atau YouTuber yang benar-benar dari nol. Kalau artis aja kentut aja rame kan videonya gitu. Yang ketiga modifikasi guys, ya kan, amati, tiru, modifikasi. Di amati, tiru, modifikasi ini akhirnya kalau udah kita amati, kita bisa ngelakuin kan, kita serap ilmunya, terus kita modifikasi guys. Jadi tingkat pengamatan orang, peniruan orang, modifikasi orang tuh beda-beda gitu. Mungkin gue ini termasuk yang sangat jelek, sangat buruk. Bang, video lo yang tentang polisi ataupun yang bahas tentang polisi kok dikit penontonnya, sepi gitu. Ya itulah guys, memang gue bukannya untuk pamer ya, karena terus terang kalau polisi ini pekerjaan utama gue, jadi nggak mungkin gue kesampingkan gitu kan. Selama gue masih bisa gue lakukan yang terbaik buat pekerjaan gue, buat instansi ya kenapa enggak kan gitu. Yang namanya apa, kita bahas tentang kegiatan-kegiatan polisi gitu kan, kegiatan instansi gitu kan, ya kalau bagus mana ada sih yang nonton ya kan, mana ada sih yang nonton. Tapi kalau yang ada oknum ya kan, yang berbuat, oknum nih semua instansi, semua sampai mungkin dimanapun pasti ada oknum gitu kan. Jadi kita nggak bisa apa menjudge sesuatu instansi atau apa gitu kan. Tentang bahas masalah oknum atau kejelekannya atau apanya lah gitu kan, itu pasti rame guys. Dan buat apa sih kayak gitu kan. Kita kan kalau bisa, kalau gue pribadi nih, gue mau buat channel yang berguna lah buat orang gitu kan. Mudah-mudahan bisa sedikit berguna gitu kan. Kalau gue bilang berguna nanti lo ngebully gue kan gitu. Ke pertanyaan yang kedua ya, bang berapa sih bang gaji lo bang, kok kayaknya tengil banget gitu kan. Jadi gini guys, gue bukannya tengil ya kan, dan nggak ada yang bisa ditengilin juga dari gue, nggak ada yang bisa dibanggain, digayain dari gue kan. Ngelihat sejarah gue dari kecil kayak apa kan sampai sekarang. Mungkin kalau ada yang berminat, tulis aja di kolom komentar, nanti gue buat ceritanya gitu kan. Gue belajar untuk mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman gitu kan, bukannya pamer. Nggak ada yang bisa dipamerin dari gue, karena susah es. Jadi gue ini gajian dari YouTube
semenjak gue diterima monetisasi Desember 2019 ya, sampai sekarang Desember 2020, gue baru gajian 2 kali guys. Pertama kali gue gajian, gue harus ngumpulin $100 itu selama 9 bulan. $100 itu $1.300.000 kurang lebihnya ya. Jadi gue harus ngumpulin selama 9 bulan, baru si YouTube ini transfer ke AdSense gue. AdSense masukin rekening gue gitu. Jadi kalau ada yang masih berpikiran untuk cari duit di YouTube, ya bagus, tapi jangan itu jadi tujuan utama. Kalau gue pribadi, gue main YouTube ini karena buat seneng-seneng aja guys, just for fun lah bahasa Jawanya gitu. Apa yang bikin gue seneng, apa yang buat gue bahagia kan, apa yang ada di depan mata gue selama itu gue nilai positif, itu gue mau gue jadiin konten. Contohnya kayak info perjalanan kan, gue dinas kemana, kebetulan gue buat videonya, kok banyak yang nonton nih kan, besok gue buat lagi gitu. Jadi buat seneng-seneng aja. Jadi ya wajar lah kalau misalnya gue agak kelihatan tengil gitu kan, tapi memang nggak ada yang bisa ditengilin dari gue. Semua hanya untuk just for fun lah, hanya buat senang-senang aja gitu. Jadi selama 9 bulan udah kayak orang hamil aja kan, orang hamil ngelahirin, gue baru digaji $1.300.000 gitu. Terus yang kedua berapa bang? Ya kepo. Jadi yang kedua gue dikasih dari YouTube itu selama 3 bulan ya. Jadi 2019 sampai sekarang Desember 2020 gue digaji 2 kali, baru 2 kali guys. Jadi nggak ada yang bisa dibanggain gitu kan. Pertama 9 bulan, yang kedua 3 bulan gitu. Dengan harapan kedepannya gue nggak muluk-muluk, gue hanya pengen dapat penghasilan tiap bulan gitu kan. Kenapa sih? Ya karena kan gue harus di kota guys. Yeah. Terus masa sih kita ngedit nggak pengen ngopi gitu kan sambil ngerokok kan gitu ya, buat yang ngerokok ya. Syukur-syukur kalau ada lebihannya gue bisa buat bantu-bantu buat bayar semesteran guys gitu. Karena kalau kita udah dapat penghasilan dari YouTube kan, tujuan kita kan bukan buat senang-senang lagi. Senang-senang nih jadi second opinion gitu kan. Yang pertama kita memproduksi video yang lebih berkualitas, kita terus belajar dan berguna video kita ini buat teman-teman subscriber atau penonton lainnya, dalam kurung yang nggak subscribe. Terus bang, dari video lo yang sampah ini bang, kira-kira apa yang bisa gue ambil bang? Lu ngoceh panjang lebar dari tadi gini. Ya yang pertama gue hanya pengen buat memotivasi buat teman-teman, khususnya teman-teman subscriber untuk jadi mitra YouTube atau lebih dikenal istilahnya YouTuber ya. Jangan cara instan. Ya kita harus ikutin prosesnya, ikutin prosedurnya. Itu baru gue jempol buat lo. Tapi kalau lo cuma pengen ngejar orientasi duit, yang tadi udah gue bilang gitu. Temen yang mau tahu gaji gue berapa juga, gue jawab nih ya guys ya. Intinya kita harus ngumpul sebanyak $100 itu dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu loh. Kalau perlu sehari biar lo bisa gajian tiap bulan gitu kan. Kalau emang lo nggak bisa ngumpulin $100 dalam waktu sebulan, ya nanti diakumulasi bulan depan gitu. Bulan depan belum bisa, bulan depannya lagi kayak 100 tahun. Semua konten-konten gue nih penuh dengan ketawa ya, bercanda gitu kan. Ya ini karena gue seneng aja jalanin. Gimana sih kalau lo udah seneng jalanin kan gitu. Yang penting lo nggak merugikan orang lain, lo nggak ganggu gitu kan. Jadi apa ya, kalau lo jalanin itu dengan senang hati, insya Allah semua akan baik-baik aja gitu. Oke, segitu aja video dari gua. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saran, kritik, tulis aja di kolom komentar. Gua berusaha untuk channel gua ini jadi channel yang interaktif. Maksudnya teman-teman dan gua bisa saling komunikatif gitu kan, komunikasi lah gitu. Karena gua berpikir banyak teman itu artinya banyak saudara. Dan lagi kan kita nih budaya Indonesia banget gitu kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi gue hanya pengen berbagi sama teman-teman, bisa saling sharing, bisa apa gitu kan. Kalau masalah penghasilan, alhamdulillah, walaupun apa ya, nggak sebesar pengusaha-pengusaha besar, alhamdulillah gue dari Polri udah cukup kok. Bukannya gue nih pengen, wah lu nih pengen banyak duit, banyak ini, ya pasti pengen gitu kan. Cuma tujuan utama gue, kan gue bilang tujuan utama gue buat channel YouTube ini karena buat just for fun ya, seneng-seneng, nambah link, nambah saudara kan gitu. Tulis aja di kolom komentar, penuhin aja nggak apa-apa. Atau kalau yang nggak suka sama gua juga tulis aja di kolom komentar gitu kan. Oke, buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe biar gue lebih semangat lagi untuk buat konten yang lebih berkualitas dan lebih berfaedah. Mungkin ini nggak berfaedah. Oke, sampai ketemu lagi di video Maspar Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan, dan tetap semangat. Thanks for watching this video. Please wait for more content and don't forget click like, subscribe and share. See you soon. Bye bye.